Arsenal sit just 4 points behind. Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Tak ingin pemainnya kelelahan rotasi pemain jadi pilihan Arteta lawan Brighton. Arsenal menjamu Brighton and Hove Albion pada putaran ketiga atau babak 32 besar Piala Liga Inggris atau Carabao Cup 2022-2023 di Emirates Stadium. Meski bermain di kandang sendiri, Arsenal tidak diuntungkan karena padatnya jadwal pertandingan. Arsenal baru saja melawan Chelsea pada lanjutan Liga Inggris. Hingga rotasi pemain secara besar-besaran pun dipilih Mikel Arteta agar pemainnya tidak kelelahan saat menghadapi padatnya jadwal yang ada. Sebab Arteta tidak ingin begitu saja merelakan kans juara Liga Inggris. Dalam pertandingan Carabao Cup itu, Arsenal sebenarnya unggul lebih dulu. Pada menit ke-20, mereka berhasil menyerangkan gol lewat Eddie Nketiah. Arsenal sebenarnya bermain lebih unggul. Namun tim tamu mampu membalikan keunggulan lewat tendangan penalti pada menit ke-27. Kemudian di babak kedua, peluang Arsenal berhasil diantisipasi lawan. Hingga akhirnya tim tamu kembali bisa menyerangkan gol pada menit ke-58 dan 71. Skor 3-1 pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan dan Arsenal harus puas tidak mendapatkan poin. Dengan hasil ini pula, Arsenal keluar dari Piala Liga Inggris. Dan mereka harus kembali fokus untuk Premier League saat akan menghadapi Wolverhampton Wanderers. Arsenal jadi raksasa Liga Inggris di berbagai kategori. Untuk pertama kalinya sejak 1 dekade lalu, Arsenal bisa kembali berdiri gagah perkasa di hadapan para rival Big Six. Bukan hanya dari satu kategori saja, melainkan dalam 3 kategori, Arsenal berdiri kokoh di puncak klasemen Liga Inggris. Musim ini, tim asuhan Mikel Arteta belum tergeser dari singgasananya. Hingga pekan ke-14 ini, Odegaard dan rekan-rekannya membawa Arsenal di puncak klasemen dengan raihan 34 poin. Selain tim profesional, tim U21 Arsenal pun menunjukkan laju yang sama. Mereka menempati puncak klasemen dengan torehan 23 poin dan belum sekalipun mendapatkan kekalahan. Sedangkan untuk Arsenal Women juga belum mendapatkan kekalahan. Mereka berada di posisi puncak klasemen dengan raihan 18 poin dari 6 pertandingan dengan kemenangan. Solid di Arsenal, Saliba bisa tiru bintang Chelsea John Terry. Mantan pemain Barcelona Emmanuel Petit tidak meragukan kemampuan yang dimiliki William Saliba. Dia mengklaim bek Arsenal itu memiliki semua kualitas untuk meniru legenda Chelsea yakni John Terry. Pasalnya, Saliba kini kembali ke Arsenal dengan banyak motivasi dan dia banyak berkembang. Selain itu, dia juga sangat dewasa di atas lapangan. Ditambah lagi dengan penampilan kuatnya Bakarang saat melawan Chelsea. Petit pun mengatakan jika dia menjadi seorang striker, dia tidak ingin melawan Saliba karena dia tangguh dan kepercayaan dirinya merasuki pemain lain. Duo Gabriel dipastikan unjuk kemampuan di Piala Dunia. 2 lainnya diragukan. Sampai saat ini 4 pemain Arsenal telah dinyatakan keikutsertaannya di Piala Dunia 2022 Qatar. Mereka adalah Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli yang diproyeksikan untuk menjadi penyerang timnas Brazil.
Piala Dunia 2022 Qatar ini menjadi pertandingan kedua untuk Gabriel Jesus setelah membela Brasil pada 2018 lalu di Rusia. Sedangkan rekannya Gabriel Martinelli ini menjadi kali pertama dia bisa bergabung untuk tim Samba. Selain mereka berdua, Takehiro Tomiyasu yang juga diharapkan bisa bergabung dengan timnas Jepang. Pasalnya Tomiyasu tengah dibekap cedera ketika melawan FC Zurich di Liga Eropa. Meski tak parah, namun kondisinya juga masih dipertanyakan. Di sisi lain, timnas Swiss juga belum merilis nama pemain yang akan diikutsertakan untuk Piala Dunia. Namun menilik dari beberapa pertandingan lalu, Granit Xhaka selalu menjadi andalan. Dan dia kemungkinan akan diikutsertakan di Piala Dunia 2022 Qatar. Marquinhos dipertimbangkan jalani peminjaman. Arsenal sedang mempertimbangkan untuk meminjamkan Marquinhos pada Januari mendatang. Di tengah performanya yang kuat di tim U21 dan minimnya penampilan di tim utama. Marquinhos memang melakukan debut seniornya melawan FC Zurich dengan memberikan gol dan assist, pada akhirnya membantu Arsenal memuncaki grup. Tetapi dia hanya membuat 2 penampilan sebagai starter dan 1 kali sebagai pemain pengganti dalam 6 pertandingan. Di tim U21 dia secara konsisten mengesankan dan telah mencetak 4 gol dan 2 assist dalam 5 pertandingan Premier League sejauh ini. Pemain berusia 19 tahun itu bisa dan mungkin harus bermain reguler di tim utama. Namun jika dia tidak bisa mendapatkannya di Arsenal, mungkin peminjaman adalah opsi yang terbaik. Minat Arsenal pada Danilo terbuka lebar. Arsenal semakin dekat mengamankan gelandang Palmeiras yakni Danilo. Masalah cedera Thomas Partey sejak kedatangannya dari Atletico Madrid sering membuat tim tidak seimbang. Dilansir dari Tribal Football, perekrutan Danilo pada Januari mendatang terbuka lebar. Walaupun Palmeiras disebut tidak ingin menjual Danilo, namun sang pemain memiliki klausul pelepasan, dan media Brasil menyebut kalau kesepakatan antara Arsenal dan Palmeiras semakin dekat. Danilo baru-baru ini membantu timnya Palmeiras memenangkan gelar papan atas dan dia diduga sedang dalam perjalanan menuju Inggris setelah Piala Dunia 2022 usai. Apabila Danilo resmi pindah berseragam Arsenal, tentu akan memberikan persaingan yang ketat di lini tengah. Saat ini Meriam London memiliki gelandang seperti Thomas Partey dan Granit Xhaka untuk persaingan. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!